Kurang ajar, koruptor mencuri ratusan triliun uang negara, tapi saat ditangkap, uang yang dikembalikan cuma secuil. Kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyatakan komitmen pemerintah untuk memiskinkan koruptor. Bukan cuma masuk penjara, tapi seluruh harta hasil rampokan harus disita negara. Inilah yang disebut dengan keadilan. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU Perampasan Aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan. Bayangin kalian kehilangan uang Rp100.000, tapi yang diganti cuma 50 perak. Ngeselin gak? Nah, itulah yang terjadi sama uang negara kita. Rugi akibat korupsi nyampe Rp300 triliun lebih, tapi yang balik ke negara cuma Rp1,6 triliun. Sisanya kemana? Ke kantong koruptor. Dan hari ini, kita bakal bahas kenapa hukum di Indonesia seperti melindungi harta haram itu dari sitaan negara. Jangan skip kalau kalian nggak mau ditipu terus. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ajak kalian semua di sini untuk bersatu. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan video seperti ini tenggelam oleh algoritma. Ini bukan sekedar konten, tapi gerak langkah kita sebagai rakyat kecil yang sudah muak ditindas dan diakali oleh para mafia dan pejabat korup. Kita harus kawal video ini dan nonton sampai akhir. Karena saat kita paham aturannya, para pejabat bersih yang tulus kerja buat rakyat tidak akan berdiri sendirian saat difitnah dan diserang oleh para mafia politik. Sekarang, coba absen dulu di kolom komentar. Dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke siap bersatu melawan korupsi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. DPR berjanji akan merampungkan RUU Perampasan Aset tahun ini. Nah, menurut kalian teman-teman, apakah DPR yang terhormat ini akan berani menepati janjinya untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan akal sehat. Pernahkah kalian membayangkan berapa sebenarnya jumlah uang rakyat yang hilang di telan bumi akibat ulah para pejabat korup? Angkanya bukan cuma jutaan atau miliaran rupiah, melainkan sudah menyentuh ratusan triliun rupiah. Di awal tahun 2026 ini, perbincangan soal cara memiskinkan para penyalahguna wewenang ini kembali memanas setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara terbuka mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Sinyal ini menjadi angin segar sekaligus ujian besar bagi ketegasan pemerintah. Selama ini rakyat kecil seringkali dibuat mengelus dada melihat fenomena hukum yang timpang. Seorang pencuri hayam atau jemuran bisa dihakimi habis-habisan dan dipenjara bertahun-tahun, sementara pejabat yang merampok uang negara ratusan miliar masih bisa tersenyum lebar di depan kamera. Bahkan setelah keluar dari penjara, kehidupan mereka beserta keluarganya tetap bergelimang kemewahan. Mengapa hal mengerikan ini bisa terus terjadi di negeri kita? Jawabannya sangat sederhana. Sistem hukum kita yang ada sekarang belum punya gigi yang cukup tajam untuk merampas langsung harta hasil kejahatan mereka. Ketika seorang koruptor ditangkap, fokus hukum kita selama ini lebih banyak pada hukuman badan atau memenjarakan fisiknya. Padahal yang paling ditakuti oleh para pejabat rakus dan mafia politik bukanlah jeruji besi, melainkan ketika seluruh harta kekayaan, rumah mewah, tanah, dan rekening bank mereka disita habis oleh negara sampai tak tersisa. Jika kita melihat data real di lapangan, situasinya sungguh sangat memprihatinkan. Menurut catatan Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW, dalam kurun waktu 10 tahun saja, potensi kerugian negara akibat tindakan korupsi telah menembus angka fantastis, yaitu mencapai 238 triliun rupiah. Bahkan jika kita merujuk pada kasus-kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini, potensi kerugian negara akibat ulah para mafia ini melonjak hingga menyentuh angka 310 triliun rupiah. Angka 310 triliun rupiah itu bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Jika uang sebanyak itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat, berapa juta anak sekolah yang bisa dapat beasiswa gratis? Berapa ribu jalan rusak di desa-desa yang bisa diperbaiki? Berapa banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan layak yang bisa dibangun untuk rakyat miskin? Namun kenyataan pahitnya sungguh sangat menyayat hati.
Dari total kerugian ratusan triliun rupiah tersebut, jumlah uang yang benar-benar berhasil direbut kembali dan dimasukkan ke kas negara jumlahnya jauh dari kata seimbang, yaitu hanya sekitar 1,6 triliun rupiah saja. Ibarat kata uang rakyat yang dicuri ada satu keranjang penuh, tapi yang berhasil dikembalikan cuma beberapa butir kerikil. Sisanya yang ratusan triliun itu kemana? Jawabannya jelas, tetap mengendap aman di kantong para koruptor, disembunyikan atas nama kerabat mereka, atau dialirkan ke rekening-rekening gelap di luar negeri. Inilah alasan utama mengapa RUU Perampasan Aset menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Aturan hukum baru ini dirancang khusus sebagai instrumen ampuh agar negara bisa melacak, membekukan dan mengambil alih seluruh harta benda yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya secara sah oleh pejabat yang bersangkutan. Tanpa perlu menunggu proses peradilan pidana yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun, negara bisa langsung menyelamatkan uang rakyat tersebut. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, maka tidak ada cara lain selain memiskinkan para pelakunya hingga mereka tidak punya lagi modal untuk mengintervensi hukum atau membeli kebebasan. Korupsi di bumi Indonesia sudah sangat mengerikan. Oleh karena itu, harus dibasmi dengan senjata yang sangat ampuh, yaitu RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu teman-teman, kita harus bersatu mendukung agar RUU ini segera disahkan tahun ini. Teman-teman, ingat, tidak ada negara yang akan bangkit menjadi negara maju jika korupsi sangat banyak di negara itu. Tidak akan ada rakyat yang sejahtera kalau para pejabatnya adalah pejabat yang korup. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Melihat betapa hancurnya keuangan negara dan betapa menderitanya rakyat akibat ulah para koruptor, muncul satu pertanyaan besar yang bersarang di benak kita semua. Jika aturan perampasan aset ini memang sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan uang rakyat, mengapa dari dulu undang-undang ini tidak pernah kunjung disahkan? Kenapa aturan yang begitu sederhana dan jelas tujuannya ini, seperti terus-menerus diputar-putar, ditunda, dan diulur-ulur waktunya di meja parlemen? Jawabannya menyingkap sebuah kenyataan pahit tentang bagaimana dinamika politik di negara kita bekerja. Perjalanan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset ini sebenarnya punya rekam jejak sejarah yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh dengan kompromi politik. Jika kita kilas balik ke belakang, wacana dan draft aturan ini bukan baru muncul kemarin sore saat kepemimpinan berganti, melainkan sudah dioper dari satu periode kepresidenan ke periode kepresidenan berikutnya, seperti sebuah bola panas yang tidak ada satupun politisi di parlemen berani memegangnya secara serius. Kisah panjang ini dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada tahun 2009, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menjadi pihak pertama yang menginisiasi perlunya aturan khusus untuk menyita harta hasil kejahatan. PPATK yang sehari-harinya memantau lalu lintas uang mencurigakan menyadari betul bahwa para pelaku kejahatan keuangan selalu selangkah lebih maju dalam menyembunyikan uang hasil buruan mereka. Setelah melalui berbagai pengkajian mendalam, naskah dan draft pertama RUU Perampasan Aset ini berhasil diselesaikan pada tahun 2012. Kala itu, harapannya sangat tinggi bahwa Indonesia akan segera memiliki senjata pamungkas untuk memiskinkan para perampok uang rakyat. Namun apa yang terjadi? Meskipun draftnya sudah siap dan masa jabatan kepemimpinan periode tersebut hampir usai, aturan ini tidak pernah benar-benar ditindaklanjuti secara serius hingga bergantinya kepemimpinan nasional. Memasuki era pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo, nasib RUU Perampasan Aset ini kembali diuji di tengah gelombang tuntutan masyarakat yang semakin keras mendesak pembersihan praktik korupsi. Pada rentang tahun 2015 hingga 2018, RUU ini sebenarnya sempat dimasukkan ke dalam daftar program prioritas legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah. Pemerintah saat itu bahkan berulang kali menyampaikan komitmen di hadapan publik bahwa negara tidak boleh kalah oleh koruptor. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 ketika pemerintah secara resmi mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar RUU ini masuk dalam prioritas tahunan. Tapi sayangnya, tembok tebal di parlemen kembali menolaknya. Tidak berhenti di situ, pada bulan Mei tahun 2023, Presiden Jokowi bahkan mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat presiden atau surpres yang dikirimkan langsung kepada pimpinan DPR. Surat presiden ini secara eksplisit meminta agar para wakil rakyat di Senayan segera membahas dan merampungkan RUU Perampasan Aset demi menyelamatkan keuangan negara. Secara tata negara, surat presiden adalah sinyal sangat kuat yang menandakan bahwa pihak eksekutif sudah siap penuh dan memberikan lampu hijau.
Namun, apa respon dari para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk parlemen? Lagi-lagi, surat penting tersebut seperti masuk ke dalam kotak penyimpan dokumen tanpa pernah disentuh, apalagi dibahas secara intensif. Sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir di akhir tahun 2024, RUU ini tetap dibiarkan mangkrak dan membatu di meja Dewan. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, RUU perampasan aset kembali diangkat ke permukaan dan dimasukkan ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2026. Pertanyaan besar yang kini bergulir di tengah masyarakat adalah, apakah di era pemerintahan yang baru ini, RUU perampasan aset benar-benar akan diketok palu menjadi undang-undang yang sah? Ataukah ini hanya akan menjadi estafet janji manis berikutnya yang terus dioper dari satu rezim ke rezim lainnya? Sangat penting bagi kita sebagai rakyat biasa untuk memahami mengapa pembahasan aturan ini selalu menemui jalan buntu. Di balik panggung politik yang penuh dengan pidato manis tentang pemberantasan korupsi, terdapat benturan kepentingan yang sangat hebat. Urgensi penegakan hukum dan penyelamatan uang rakyat selalu saja berbenturan keras dengan kalkulasi politik para elit. Banyak pihak menilai, ketakutan terbesar dari disahkannya RUU perampasan aset ini bukan datang dari masyarakat luar, melainkan dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Pasalnya, jika aturan ini sah menjadi hukum yang berlaku, maka siapapun pejabat, politisi, atau mafia yang memiliki kekayaan melimpah secara tidak wajar dan tidak bisa membuktikan asal-usul uangnya, hartanya bisa langsung disita oleh negara tanpa perlu menunggu proses hukum pidana yang berlarut-larut. Inilah yang membuat pembahasan RUU ini selalu melambat, penuh dengan kompromi, dan diwarnai aksi tarik ulur kepentingan di balik layar. Publik membaca sinyal kuat bahwa ada kekhawatiran jika senjata ampuh ini benar-benar disahkan. Senjata itu suatu hari nanti bisa balik menyerang mereka sendiri. Pada akhirnya, sejarah panjang dari era SBY, Jokowi, hingga Prabowo mengajarkan kepada kita satu hal. Memperkaya narasi keberpihakan kepada rakyat di depan kamera televisi jauh lebih mudah dilakukan daripada benar-benar mengesahkan hukum yang berani memiskinkan para koruptor secara nyata. Tahun 2026 ini, angin segar kembali dihembuskan oleh gedung parlemen. Badan Legislasi DPR, bersama pimpinan komisi sepakat untuk mengusulkan RUU perampasan aset masuk ke dalam daftar prioritas yang dijanjikan bakal selesai dibahas tahun ini. Di atas kertas, kabar ini tentu terdengar seperti angin segar yang menyejukkan bagi rakyat yang sudah rindu akan keadilan. Namun, jika kita melihat lebih dekat bagaimana cara para wakil rakyat di Senayan berencana membahas aturan ini, ada sebuah manuver dan celah besar yang patut kita cermati bersama secara kritis agar tidak kembali tertipu oleh janji-janji manis di atas panggung politik. Pihak pimpinan Badan Legislasi DPR mengungkapkan bahwa pembahasan RUU perampasan aset ini rencananya akan dilakukan secara bersamaan atau simultan dengan RUU Hukum Acara Perdata. Bagi orang awam, istilah pembahasan simultan ini mungkin terdengar sangat teknis dan terkesan biasa saja. Namun dalam praktik pembuatan undang-undang, penggabungan atau pemisah jajaran pembahasan dua aturan besar secara bersamaan bisa menjadi sebuah strategi yang sangat krusial, bahkan bisa berubah menjadi jebakan hukum yang berpotensi mengulur waktu penandatanganannya. Mengapa strategi pembahasan simultan ini patut kita pertanyakan dan kita kawal ketat? Alasan resminya adalah karena kedua aturan tersebut dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah aset dan hukum acara. Namun jika kita bedah secara jujur, substansi utama dari RUU perampasan aset sebenarnya berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan langsung yang mengikat dengan aturan hukum acara perdata umum. Hukum acara perdata pada dasarnya mengatur tata cara bersengketa antara individu dengan individu mengenai harta atau hak milik pribadi dalam ranah sipil biasa. Sementara RUU perampasan aset adalah instrumen hukum khusus publik yang dirancang bagi negara untuk merebut kembali harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana kejahatan luar biasa seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Banyak pakar dan akademisi hukum di tanah air, salah satunya Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, telah secara tegas memberikan peringatan keras terkait hal ini. Beliau menegaskan bahwa penggabungan atau pembagian porsi pembahasan secara simultan dengan RUU Hukum Acara Perdata sama sekali tidak boleh dijadikan alasan baru untuk menunda atau memparalisis penyelesaian RUU perampasan aset. Karena secara konsep dasar hukum, objek dan fokus pengaturannya sangat jauh berbeda. Jika DPR berdalih harus menunggu RUU Hukum Acara Perdata yang sangat tebal dan rumit itu selesai terlebih dahulu sebelum mengesahkan RUU perampasan aset,
maka bisa dipastikan pembahasan undang-undang ini akan kembali memakan waktu bertahun-tahun dan akhirnya berujung mangkrak seperti periode-periode sebelumnya. Publik dan rakyat kecil berhak merasa curiga. Apakah pola penggabungan pembahasan ini sengaja diciptakan sebagai pintu belakang untuk memperlambat tempo? Ataukah ini sekadar trik politik agar di depan kamera para pejabat kelihatan seolah-olah sedang giat bekerja? Padahal di belakang layar mereka sedang memasang strategi rem darurat agar aturan ini tidak pernah benar-benar menjerat harta-harta tersembunyi milik kelompok tertentu. Tantangan terbesar dalam memiskinkan koruptor di Indonesia memang tidak pernah terletak pada sulitnya menyusun draft kalimat atau memilih kata dalam lembaran undang-undang. Tantangan sesungguhnya adalah keberanian politik dan niat tulus dari para pemegang kekuasaan itu sendiri. Ketika RUU perampasan aset ini benar-benar disahkan tanpa celah, aturan ini akan menjadi senjata yang sangat mematikan bagi para mafia. Negara tidak perlu lagi dibuat pusing atau menghabiskan energi bertahun-tahun untuk membuktikan kesalahan pidana seseorang terlebih dahulu, hingga putusan inkrah di pengadilan tinggi hanya untuk menyita uangnya. Melalui mekanisme baru ini, jika ada seorang pejabat publik yang memiliki deretan mobil mewah, rumah megah di mana-mana, dan simpanan rekening menggelembung ratusan miliar, namun gaji dan penghasilan resminya tidak sebanding dengan kekayaan tersebut, maka pejabat itu wajib membuktikan dari mana asal-usul harta bendanya secara sah. Jika ia gagal membuktikannya di depan hukum, maka seluruh kekayaan yang tidak wajar itu dapat langsung dibekukan dan dirampas oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Inilah sebabnya mengapa perjuangan mengawal undang-undang ini bukan cuma tugas para politisi atau pakar hukum di Jakarta, melainkan menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Jangan sampai para pejabat bersih dan berintegritas yang benar-benar berniat tulus membela rakyat justru dibiarkan berjuang sendirian di tengah kepungan fitnah dan tekanan para mafia politik yang ingin mempertahankan status quo. Kita sebagai masyarakat harus terus bersuara, mengawasi setiap jalannya rapat di DPR, dan menolak setiap bentuk manuver penundaan yang berkedok alasan teknis hukum. Pada akhirnya, waktu yang akan menjadi saksi sejarah di tahun 2026 ini. Apakah janji manis dari para pimpinan parlemen dan jajaran pemerintah untuk menyelesaikan RUU perampasan aset benar-benar akan diwujudkan menjadi kenyataan yang membawa keadilan bagi rakyat? Atau jangan-jangan, retorika memiskinkan koruptor ini lagi-lagi hanya berakhir menjadi warisan janji politik yang dioper kembali ke periode kepemimpinan berikutnya? Satu hal yang pasti, memiskinkan harta para perampok uang negara secara nyata di lapangan memang membutuhkan kebenaran dan keberanian yang jauh lebih besar daripada sekadar sibuk memperkaya narasi manis di depan kamera. Harapan dan doa terbesar kita semua sebagai rakyat Indonesia adalah melihat tanah air yang kita cintai ini berdiri tegak di atas pondasi keadilan, kejujuran, dan kemakmuran yang merata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terpancar tumpuan harapan baru dari ratusan juta jiwa rakyat dari Sabang sampai Merauke yang merindukan sosok pemimpin berani, tegas, dan tanpa kompromi dalam memimpin barisan terdepan melawan ketidakadilan. Kita semua bermimpi dan berjuang agar Indonesia ke depan melangkah semakin maju, semakin berwibawa, serta benar-benar bersih dari cengkeraman para koruptor dan mafia jahat yang selama puluhan tahun telah serakah menggerogoti uang rakyat dan merampas hak-hak dasar bangsa ini. Rakyat Indonesia menaruh kepercayaan besar bahwa keberanian kepemimpinan nasional kali ini akan menjadi pembeda yang nyata. Kami, seluruh rakyat, sangat berharap Presiden Prabowo memiliki keberanian mutlak untuk menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah dan merugikan negara, tanpa pandang bulu, tanpa melihat dari mana ia berasal, dan tanpa peduli seberapa banyak bintang yang menempel di pundaknya maupun seberapa tinggi jabatan politik yang diembannya. Di mata hukum dan di hadapan Tuhan, tidak boleh ada yang kebal. Ketika seseorang mengkhianati amanah rakyat dan mencuri harta negara, maka hukum harus ditegakkan setinggi-tingginya dan tajam ke atas tanpa ada diskriminasi atau keistimewaan. Harapan besar ini juga kami titipkan kepada seluruh lembaga penegak hukum di tanah air, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga jajaran peradilan. Kami merindukan sebuah era di mana seluruh institusi penegak hukum dapat bekerja secara kompak, solid, harmonis, dan dengan tulus mendedikasikan hidup mereka hanya demi membela kepentingan rakyat kecil. Jangan ada lagi ego sektoral, jangan ada lagi gesekan antar lembaga, dan jangan pernah ada oknum yang berselingkuh dengan para mafia. Penegakan hukum bukan sekadar rutinitas pekerjaan atau ajang tawar-menawar kepentingan, melainkan sebuah benteng pertahanan terakhir untuk menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu hal yang menjadi harga mati bagi seluruh masyarakat,
Hukuman bagi para koruptor dan penjahat ekonomi tidak boleh berhenti hanya sampai pada tembok jeruji besi penjara. Pengalaman selama ini mengajarkan bahwa hukuman badan saja tidak pernah cukup memberikan efek jera. Koruptor harus dimiskinkan. Seluruh aset haram, rumah mewah, tanah, rekening gelap, dan bisnis yang mereka bangun dari hasil merampok uang negara wajib disita habis tanpa tersisa melalui instrumen pemulihan aset negara yang kuat. Harta yang dicuri itu adalah hak rakyat. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah gratis, memperbaiki fasilitas kesehatan, membangun infrastruktur di desa-desa terpencil, serta mengangkat derajat hidup masyarakat miskin. Merebut kembali aset haram tersebut dan mengembalikannya ke kas negara adalah bentuk pemulihan keadilan yang sesungguhnya. Di tengah godaan kekuasaan dan banyaknya oknum yang merusak nama baik bangsa, kami rakyat Indonesia menolak untuk putus asa. Kami masih menaruh keyakinan dan kepercayaan yang sangat kuat bahwa di negeri ini masih sangat banyak pejabat publik, politisi, tentara, polisi, dan aparatur sipil negara yang bersih, jujur, berintegritas, serta benar-benar tulus bekerja siang dan malam demi kesejahteraan rakyat. Mereka yang bekerja dengan hati nurani ini seringkali tidak tersorot media, bahkan tidak jarang menjadi sasaran fitnah dan serangan dari kelompok-kelompok mafia yang merasa terganggu kenyamanannya. Karena itulah, rakyat siap menjadi benteng dan garda terdepan untuk membentengi serta mendukung para pejabat bersih yang bertaruh jiwa dan raga demi membela rakyat kecil. Sebagai bagian dari bangsa yang besar, kami sebagai rakyat Indonesia bertekad untuk terus menggaungkan narasi persatuan dan kesatuan dimanapun kami berada. Kita tidak boleh mudah diadu domba oleh isu-isu sektoral, narasi kebencian, atau perpecahan yang sengaja diciptakan oleh para mafia dan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merusak kedaulatan NKRI dari dalam. Persatuan rakyat adalah modal sosial paling ampuh untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara yang sangat kita cintai ini. Ketika rakyat dan pemimpinnya bersatu padu dalam satu visi pemberantasan korupsi, tidak ada kekuatan mafia manapun yang sanggup menggoyahkan Indonesia. Mari kita rapatkan barisan, terus bersuara, mengawal setiap kebijakan pemerintah, dan mendoakan agar Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran penegak hukum senantiasa diberikan kekuatan, keberanian, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang jauh lebih baik, bersih, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Indonesia maju, korupsi tumbang, rakyat sejahtera. Halo teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, mari kita berdiskusi bersama-sama, kita beropini bersama-sama dengan akal sehat. Teman-teman, jika kita melihat rentetan berita, data, dan janji politik dari tahun ke tahun mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa ditarik oleh kita rakyat biasa. Permasalahan utama di negeri ini dalam melawan koruptor bukanlah karena kita kekurangan aturan hukum, melainkan karena kita kekurangan niat tulus dari para pemegang kekuasaan. Teman-teman, mari kita bicara sejujurnya. Selama puluhan tahun, rakyat kecil selalu disajikan pemandangan yang menyakitkan hati. Seorang warga biasa yang mencuri karena terdesak kebutuhan perut bisa langsung ditangkap, diproses, lalu dihukum tanpa harus menunggu hal-hal yang berbelit-belit. Bahkan, tidak jarang dihakimi oleh massa. Namun, ketika ada pejabat atau mafia politik yang mencuri uang negara hingga ratusan triliun rupiah, pelaku hukumnya terkesan sangat berjarak dan penuh kompromi. Hal ini teman-teman merupakan hal yang wajar jika rakyat merasa ada standar ganda dalam penegakan hukum di tanah air. Teman-teman, yang lebih parah lagi, selama ini hukuman untuk pencuri uang rakyat hanya berfokus pada memenjarakan fisik pelakunya. Padahal penjara saja tidak akan pernah membuat mereka bertaubat. Mengapa teman-teman? Karena aset hasil kejahatan mereka mulai dari rumah mewah, tanah di mana-mana, hingga rekening raksasa masih tersimpan aman. Begitu mereka keluar dari masa tahanan, mereka bisa kembali menikmati kekayaan haram tersebut bersama keluarganya. Sementara itu,
Uang negara yang hingga ratusan triliun rupiah hanya bisa kembali secuil saja ke negara. Ibarat kata negara rugi ribuan ton emas, tapi yang dikembalikan oleh koruptor cuma segenggam pasir. Inilah ironi di negeri ini, teman-teman. Teman-teman, disinilah tempat pentingnya RUU perampasan aset. Secara sederhana, undang-undang ini adalah senjata pamungkas yang bertugas menyita habis seluruh harta pejabat yang asal-usulnya mencurigakan dan tidak bisa dibuktikan secara sah. Jadi, fokusnya bukan cuma memenjarakan orangnya di balik jeruji besi, melainkan memiskinkan mereka sampai ke akar-akarnya. Jika hartanya disita negara, mereka tidak akan punya lagi modal uang untuk menyewa pengacara mahal, untuk membeli kebebasan, untuk membuat selnya menjadi hotel mewah. Teman-teman, namun pertanyaan paling mendasar yang harus kita kritisi adalah kenapa aturan sebagus ini sangat sulit untuk disahkan. Perjalanan panjang dari era Presiden SBY, Presiden Jokowi, hingga kini di era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan sebuah pola yang selalu berulang. Di depan kamera media, semua politisi dan pejabat kompak menyuarakan perang melawan korupsi. Tapi begitu draft RUU perampasan aset sampai di meja DPR, pembahasannya mendadak lambat penuh alasan teknis atau dioper ke sana kemari sampai masa jabatan mereka habis. Langkah DPR yang berencana membahas RUU perampasan aset secara simultan atau bersamaan dengan RUU hukum acara perdata juga patut dikawal secara kritis. Bagi kita, masyarakat awam, ini terlihat seperti prosedur kerja biasa, padahal mencampur adukan pembahasan dua aturan yang substansinya berbeda berpotensi menjadi alasan baru untuk mengulur-ngulur waktu. Kita pantas bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar ingin mengesahkan aturan ini, ataukah mereka sebenarnya takut jika undang-undang ini sah, senjata itu suatu hari nanti bakal balik menyerang diri mereka sendiri? Teman-teman, oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, rakyat menaruh harapan yang sangat besar. Keberanian Presiden untuk menindak siapapun yang bersalah tanpa memandang seberapa tinggi jabatannya atau seberapa banyak bintang di pundaknya harus dibuktikan secara nyata. Rakyat tidak butuh sekedar pidato yang membakar semangat, tapi rakyat butuh ketukan palu pengesahan RUU perampasan aset secara utuh tanpa celah penundaan lagi. Teman-teman, kita sebagai rakyat biasa, kita memang tidak punya wewenang untuk mengetok palu undang-undang di Senayan. Tapi kita punya suara, kita punya persatuan, dan kita punya hak untuk terus menagih janji tersebut. Kita juga harus ingat teman-teman, bahwa tidak semua pejabat itu jahat. Masih banyak aparat, polisi, jaksa, dan pejabat yang jujur serta tulus bekerja untuk rakyat. Tugas kita bersama adalah mendukung dan membentengi para pejabat bersih ini dari fitnah para mafia, sembari terus menggaungkan narasi persatuan demi menjaga kedaulatan NKRI yang kita cintai. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, Keset Politik dibuat untuk tempat kita rakyat kecil bersatu. Terima kasih, saya host Keset Politik, undur diri sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.